Malam itu, sang ratu perusahaan tumbang di tengah rapat, dan semua orang mundur selangkah. Kecuali aku, staf logistik yang selama ini ia hina. Saat kutopang tubuhnya menuju UGD, aku tak tahu. Keputusan lancang itulah yang membalik hidupku, dari bayangan di gudang, menjadi seseorang di sampingnya. Tapi setiap keajaiban punya harga. Siapkah kami membayarnya? Namaku Rangga. 26 tahun. Baju kerjaku sederhana. Sepatu masih menyisakan bekas lem karena pernah jebol di musim hujan. Aku bekerja sebagai staf logistik di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Besar dalam ukuran pendapatan, besar dalam tekanan, dan besar dalam jarak antara atasan dan bawahan. Gajiku pas-pasan. Tapi dari angka kecil itu aku membayar kontrakan, mengirim uang untuk ibu di kampung, dan menyisihkan sedikit untuk adik perempuanku yang masih sekolah. Setiap pagi aku datang sebelum jam 7. Lorong kantor masih redup. AC menghembuskan dingin yang membuat napas seperti kabut. Aku menyalakan komputer tua dengan bunyi kipas yang serak, membuka sistem inventory, memeriksa daftar barang masuk, mencetak label, menempel barcode. Jika tukang angkut telat, aku ikut menggotong kardus, bukan karena heroik, tapi karena jika barang terlambat bergerak, telepon akan berdering seperti sirene dan semua jari akan menunjuk ke lantai logistik. Di kantor ini, jabatan seperti tembok kaca. Kau bisa melihat ke dalam, tapi tidak bisa menyeberang. Orang-orang di divisi strategis memakai kemeja licin dan parfum mahal. Mereka lewat seperti bayangan di balik kaca. Bening, dekat, namun tak tersentuh. Aku terbiasa jadi orang yang nyaris tak terlihat. Sampai ada satu sosok yang memastikan aku selalu ingat tempatku, Clarissa Devina. Clarissa, 29 tahun. CEO termuda perusahaan ini. Cantik dengan ketepatan seorang arsitek. Rambutnya selalu rapi, blazer tak pernah berkedut, kalimat-kalimatnya pendek dan tajam. Pagi itu, aku sedang menempel barcode pada 20 dus yang hendak dikirim kilat. Satu dus salah tempel, alamat untuk kantor pusat menempel di paket klien retail. Kupikir bisa kubenahi cepat, tapi suara hak sepatunya sudah terdengar sebelum aku sempat melepas stiker. Rangga, panggilnya, datar. Kamu nggak bisa kerja dengan benar. Aku menelan ludah. Maaf, Bu. Saya. Berkas di tangannya dijatuhkan ke meja. Tak keras, tapi cukup untuk membuat pipiku panas. Kesalahan begini bikin perusahaan rugi. Kalau bukan karena kamu murah, sudah kupecat dari dulu. Orang-orang di sekitarku mendadak menjadi patung. Manajerku merapikan kacamata, berpura-pura sibuk menatap layar. Aku menahan diri untuk tidak membela diri. Karena di tempat seperti ini, maaf dari staf kecil sama nilainya dengan angin yang lewat. Aku mengangguk, memperbaiki label, memeriksa kembali daftar pengiriman, memastikan tidak ada lagi yang meleset. Malamnya, saat aku mengantar laporan ke lantai atas, aku melihat sesuatu yang jarang terlihat. Di ruang meeting besar, lampu sudah redup, layar proyektor menampilkan halaman kosong. Clarissa berdiri sendirian, menatap ke depan seperti menatap jurang yang tak terlihat. Bahunya turun pelan, hanya satu kali, sebelum tegak lagi ketika pantulan mataku tertangkap di kaca. Ia kembali menjadi ratu di menara kaca. Aku menunduk, berlalu, pura-pura tidak melihat. Perjalanan pulang menembus gerimis. Motor tuaku batuk-batuk, jaket tipis tak cukup menahan dingin. Di lampu merah, aku menatap bayangan wajahku di spion. Lelaki biasa dengan mimpi sederhana, membuat ibu tenang, memastikan adik tak putus sekolah. Bertahan, kataku pada diri sendiri. Bertahan karena hidup pasti berputar. Aku tidak tahu, perputaran itu sudah mulai menggeser takdirku, pelan, tanpa suara. Sejak Pak Leonard, ayah Clarissa sekaligus pendiri perusahaan, meninggal karena serangan jantung 3 bulan lalu, ritme kantor berubah. Atau mungkin, ritme itu sama, hanya saja detaknya kini lebih keras. Clarissa datang lebih pagi dari siapapun dan pulang paling malam. Akhir pekan, mobilnya tetap terparkir di basement. Ia memimpin rapat seperti komandan perang. Grafik, target, tenggat, 3 hal yang menjadi kitab suci kami. Ia jarang, atau mungkin tidak pernah, makan siang bersama tim. Ulang tahunnya lewat seperti hari biasa, tanpa kue, tanpa tawa. Di kafe kecil dekat lobi, kadang aku melihatnya memesan kopi hitam, menunggu sebentar, lalu pergi sebelum kopi mendingin. Jika ada rapat,
Semua orang duduk tegak, seolah kursi punya punggung yang lebih tegas daripada kami. Dari lantai logistik, aku sesekali naik untuk menyerahkan dokumen. Berjalan melewati dinding kaca itu selalu membuatku merasa seperti ikan kecil di akuarium besar. Tapi di balik kaca, aku mulai menangkap hal yang lain. Jeda. Jeda di antara kalimat, jeda di antara tarikan napas. Bukan kelemahan, lebih seperti seseorang yang menolak istirahat karena takut sesuatu runtuh jika ia berhenti. Senin itu, ruang rapat utama penuh. Presentasi strategi kuartal berikutnya. Nama-nama klien utama, angka investasi, rencana ekspansi. Aku berdiri di luar, map di tangan, menunggu isyarat untuk masuk. Dari kaca, kulihat Clarissa memegang pointer. Suaranya tegas, matanya menyapu ruangan. Lalu, sekilas, pointer itu bergetar. Jari-jarinya menegang, seolah menahan gempa kecil dari dalam tubuhnya. Wajahnya memucat nyaris tak kelihatan oleh orang yang tidak memperhatikan, tapi aku melihatnya. Karena entah kenapa, hari itu mataku lebih waspada dari biasanya. Ia melanjutkan presentasi seperti tak terjadi apa-apa. Kepala-kepala divisi mencatat, beberapa mengangguk, beberapa mengernyit. Aku merapatkan map ke dada, merasakan sesuatu di lambung, semacam firasat yang tidak bisa dinamai. Barangkali karena aku pernah melihat ibu berjuang melawan rasa pusing yang ia sembunyikan. Barangkali karena aku tahu seperti apa wajah orang yang menahan semua sendirian. Masuk sekarang, bisik seorang staf di belakangku, memberi isyarat. Aku mengangguk, melangkah, meletakkan dokumen di ujung meja. Rute barat, deviasi 0. Kata Clarissa tanpa menoleh. Suaranya tetap stabil. Aku hampir percaya semuanya baik-baik saja. Sampai gempa kecil itu berubah menjadi runtuh yang nyata. Pointer jatuh lebih dulu, menimbulkan bunyi kecil yang seperti sinyal bahaya. Lalu Clarissa menyentuh meja, mencari keseimbangan yang tak ia temukan. Dalam detik yang terasa panjang, lututnya goyah dan tubuhnya ambruk. Suara kursi bergeser, napas orang-orang tertahan, tapi tidak ada yang benar-benar bergerak. Mungkin mereka takut melakukan kesalahan dalam dunia yang tak memberi ruang untuk salah. Aku berlari, lututku hampir membentur lantai licin. Panggil ambulans, teriakku pada siapapun yang masih terpaku. Kulit Clarissa dingin di telapak tanganku, keningnya panas. Bu Clarissa, dengar saya? Tidak ada respons. Matanya terpejam, napasnya pendek. Waktu terasa berbeda ketika menyangkut nyawa. Menunggu ambulans tiba bisa berarti menunggu sesuatu yang tak ingin kau tunggu. Aku menatap sekitar, tak ada keputusan dari siapapun, lalu membuat keputusan sendiri. Kupeluk tubuhnya hati-hati, mengangkatnya. Pak, kunci mobil. Seruku pada sopir yang berdiri kaku di pintu. Di parkiran, sedan hitam menunggu. Sopir menatapku gugup. Mas, kalau ibu marah. Kalau kita terlambat, tidak akan ada siapapun yang marah. Jawabku, mengambil alih kemudi. Pintu menutup. Mesin meraung. Palang parkir diangkat buru-buru oleh satpam yang panik. Jalanan Jakarta seperti biasa. Padat, bising, tidak peduli. Aku membunyikan klakson secukupnya, menepi, menyalip, memohon pada semesta agar memberi celah. Di spion, aku mencuri pandang. Clarissa terbaring, pucat seperti kertas, bibirnya tampak lebih tipis, jemarinya dingin. Bertahan ya, Bu, bisikku. Saya ada. Ucapan itu lebih untuk menenangkan diriku sendiri, tapi entah bagaimana, mobil terasa lebih ringan setelahnya. Lampu UGD akhirnya terlihat seperti mercusuar. Saat ban mobil berhenti, para perawat sudah menunggu dengan tandu. Wanita, 29 tahun, pingsan saat presentasi, demam tinggi, napas pendek, jelasku cepat. Mereka mendorong tandu masuk, dan aku tertinggal di ambang pintu, menahan napas seakan-akan napasku bisa dipinjamkan. Waktu di rumah sakit punya ukuran sendiri. 3 jam bisa terasa seperti 3 hari. Aku duduk di bangku plastik, baju lembab, kemeja kusut, telapak tangan masih menyimpan dingin dari kulitnya. Ponselku bergetar, chat dari manajer, update ya kalau ada kabar. Selebihnya, sunyi. Aku membeli air mineral dari mesin otomatis, menatapi label botol seperti menatap peta. Bau antiseptik, bunyi monitor dari balik pintu, suara roda ranjang melintas.
Semuanya membentuk komposisi yang anehnya membuatku tenang dan tegang sekaligus. Aku memikirkan ibu, memikirkan adik, memikirkan nasib pekerja yang sering dianggap sekrup kecil dalam mesin besar. Lalu aku memikirkan Clarissa, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai seseorang yang tampak sangat sendiri ketika pingsan di tengah ruangan penuh manusia. Mas Rangga. Suara perawat memanggil. Aku berdiri terlalu cepat, hampir kehilangan keseimbangan. Pasien sudah sadar. Bisa jenguk sebentar, jangan lama-lama. Di balik tirai, Clarissa berbaring. Selimut putih, infus di tangan kiri, layar monitor berkedip pelan. Matanya membuka sedikit, seperti menilai apakah dunia aman untuk dimasuki kembali. Kau, masih di sini? Suaranya serak, seperti baru mengingat cara berbicara. Iya. Saya cuma pastikan ibu baik-baik. Ia menatap langit-langit. Aku bisa urus diriku sendiri. Nada itu bukan kasar, lebih seperti kebiasaan. Kecuali hari ini, kataku pelan. Hari ini biar saya bantu. Kusisihkan kursi, duduk agak jauh, menjaga jarak yang pantas di antara atasan dan bawahan, di antara manusia dan manusia. Saat aku bangkit hendak keluar, aku mendengar dua kata yang sangat pelan, hampir tenggelam oleh bunyi monitor. Terima kasih. Aku berhenti. Tidak menoleh, tidak ingin membuatnya merasa telanjang oleh rasa terima kasih yang sebenarnya sederhana. Dua kata itu cukup untuk membuat 3 jam menunggu terasa tidak sia-sia. Di luar, malam turun. Aku membeli roti dari kantin rumah sakit, memakannya pelan, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa lapar. Keesokan harinya, kabar tersebar singkat. CEO dirawat, kondisinya stabil. Grup kantor kembali ramai dengan target dan tenggat, seolah hidup tidak pernah berhenti. Siang itu aku datang ke rumah sakit dengan kantong plastik berisi bubur hangat, potong buah, dan termos kecil teh. Kamar VIP itu luas, bersih, lengkap, tapi sepi. Tidak ada jajaran karangan bunga, tidak ada antrean rekan kerja. Sekretarisnya mengirim pesan menanyakan suhu tubuh dan hasil lab, lalu menghilang. Aku mengetuk pelan. Clarissa menoleh. Matanya masih lelah. Taruh di sana, katanya pendek. Aku mengangguk, meletakkan bubur di meja samping. Hari berganti. Kadang aku datang pagi, kadang sore, menyesuaikan jadwal gudang. Setiap kali, aku membawa sesuatu yang bisa ia makan tanpa beban. Awalnya ia hanya melirik, lalu mulai bertanya, "Jam berapa kamu kerja? Bagaimana gudang?" Pertanyaan-pertanyaan kecil yang seperti batu kerikil merintis jalan percakapan. Suatu sore, ia menatapku lebih lama. Kenapa repot-repot? Aku mencari jawaban yang sederhana dan jujur. Karena tidak ada manusia yang pantas sakit sendirian. Ia menautkan alis, bukan marah, lebih pada bingung. Aku tidak butuh dikasihani. Aku tidak kasihan, jawabku. Aku menemani. Ku ceritakan sedikit tentang ibu. Bagaimana dulu kami sempat kebingungan saat ibu terserang stroke ringan. Tentang malam-malam panjang mengganti perban, menyiapkan obat, dan menunggu detik yang terasa lebih lambat dari jam dinding. Clarissa mendengarkan tanpa memotong. Di ujung cerita, matanya berkaca tipis. Ia memalingkan wajah, menarik napas, dan berkata lirih. Aku mengerti. Sejak itu, keheningan di kamar VIP tidak lagi dingin. Ia lebih seperti selimut yang hangat. Kadang kami tidak bicara apa-apa, hanya duduk. Aku membaca laporan pengiriman di ponsel, dia menatap jendela. Suatu malam hujan, ia menepuk sisi ranjang, memberi isyarat yang akan mengubah arah cerita kami. Malam itu hujan menetes pelan di kaca jendela, meninggalkan garis-garis air yang memantul seperti not musik. Lampu kamar VIP diredupkan. Jam dinding menunjuk hampir pukul 9 malam ketika aku masuk membawa termos kecil berisi teh chamomile. Clarissa duduk bersandar, selimut menutupi kaki, wajahnya tidak lagi sepucat kemarin, namun lelahnya masih tinggal seperti bayangan. Boleh? Tanyaku pelan, mengangkat termos. Ia mengangguk. Taruh sini. Kutuangkan teh ke cangkir kertas. Uapnya naik, membawa hangat yang menenangkan. Ketika kuberikan padanya, jemarinya menyentuh jemariku sepersekian detik. Dingin itu sudah berganti hangat. Duduk, katanya, menepuk sisi ranjang, bukan menyuruh, lebih seperti mengizinkan.
Aku duduk di kursi dekat ranjang, namun ia menggeleng. Di sini. Aku ragu sejenak. Batas-batas yang tak tertulis berkelebat di kepalaku. Namun tatapannya jujur, tak ada superioritas, tak ada jarak kekuasaan di sana. Hanya seorang perempuan yang tampak letih oleh pertarungan panjang. Maka aku duduk di sisi ranjang, menjaga jarak secukupnya, menatap hujan bersama. Kau tahu, suaranya pelan, ayahku selalu berkata, kalau kamu ingin dipercaya, jangan pernah jatuh. Orang tidak memaafkan pemimpin yang lemah. Aku menoleh. Dan sejak itu kau belajar untuk tidak pernah jatuh. Ia tersenyum kecut. Aku belajar berdiri bahkan ketika pijakannya pecah. Setelah ayah meninggal, semua menatapku seperti menunggu keajaiban. Investor ingin kepastian, karyawan ingin arah, media ingin kisah pahlawan. Tidak ada ruang untuk jeda. Hening sebentar. Di luar, hujan mempertebal sunyi. Aku melihatmu beberapa kali, kataku. Di ruang meeting, sendirian. Kau menatap layar kosong seperti menatap sesuatu yang hilang. Ia tidak menukas. Aku takut berhenti. Kalau berhenti, semua rasa yang kutahan akan mengejarku. Rasa marah, rasa hilang, rasa takut ditinggalkan. Kata-kata terakhir itu menumbuhkan sesuatu di dadaku, bukan simpati yang mengasihani, melainkan pengakuan bahwa di balik jas dan pangkat, manusia tetap rapuh, dan rapuh bukan dosa. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, kataku hati-hati. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau kau butuh satu orang yang tidak menuntutmu sempurna, aku bisa duduk di sini. Hanya duduk. Hanya ada. Bahunya bergoyang nyaris tak terlihat. Air mata pertama jatuh tanpa suara, menyerap di selimut putih. Ia menutup wajah dengan punggung tangan, menahan isak yang tak jadi. Aku tidak menyentuhnya. Beberapa luka tidak butuh pelukan, hanya butuh saksi. Terima kasih, katanya akhirnya. Suaranya pecah. Sudah berani melihatku sebagai manusia. Kami duduk lama. Teh mendingin. Hujan mengecil. Di jam yang terlalu larut untuk bekerja dan terlalu awal untuk tidur, Clarissa bercerita tentang ibunya yang pergi saat ia masih kecil, tentang masa remaja yang lebih akrab dengan laporan tahunan daripada pesta ulang tahun, tentang belajar berkata, tidak, pada hal-hal yang diinginkan agar bisa berkata, ya, pada perusahaan. Aku mendengarkan, memeriksa waktu hanya sekali, lalu memutuskan untuk tidak peduli. Ketika aku berdiri hendak pulang, Clarissa berkata, Rangga. Aku menoleh. Kalau suatu hari aku lupa bahwa aku ini manusia, tolong ingatkan. Aku mengangguk. Baik. Dengan cara yang lembut. Ia mengangguk balik. Dengan cara yang lembut. Beberapa hari kemudian, Clarissa diizinkan pulang. Bukan pulang ke apartemen mewahnya dulu, melainkan pulang sebagai seseorang yang telah melihat retaknya sendiri dan tidak lagi menutupinya dengan cat. Ia kembali ke kantor pada hari Senin, langkahnya mantap, namun sorot matanya lebih tenang, bukan tenang yang dingin, melainkan tenang yang memahami batas. Pagi itu, kantor seakan menemukan porosnya lagi. Orang-orang melirik tanpa berani menatap lama. Di lobi, Clarissa mengangguk ke arahku, isyarat kecil yang di perusahaan ini nilainya setara dengan paragraf panjang. Aku membalas dengan senyum singkat, lalu kembali ke gudang, memeriksa manifest, mencocokkan nomor sil, memastikan tidak ada deviasi. Siang harinya, rapat besar digelar. Aku dipanggil sebagai staf pelaksana untuk menjelaskan laporan keterlambatan pengiriman ke klien prioritas. Kepala Divisi Operasional, Pak Farhan, membuka dengan nada tajam. Ini sudah kedua kalinya bulan ini. Alasan apa lagi? Banjir? Jalan macet? Itu semua seharusnya terantisipasi. Aku berdiri, jantungku memukul dada. Benar, Pak. Kami sudah siapkan rute alternatif. Tapi truk besar tidak bisa lewat jalan kecil. Saya. Jangan cari alasan. Potongnya, telunjuknya mengarah padaku seakan-akan aku adalah peta masalah yang harus ditandai. Beberapa kepala mengangguk, kemarahan selalu lebih mudah menular daripada tanggung jawab. Cukup. Suara Clarissa memotong udara seperti pisau, namun tidak menghunus. Saya sudah baca laporan lengkapnya. Ruang rapat mendadak sunyi. Ketika truk terhenti karena banjir di tol, siapa yang turun memindahkan sebagian muatan ke armada kecil?
Pak Farhan menggeser kertas-kertasnya. Itu, tim lapangan. Disebutkan di sini namanya, Rangga. Clarissa melanjutkan, tidak meninggikan suara. Saat yang lain sibuk saling menyalahkan di email, ia berada di lapangan, menghitung ulang volume, mengatur rute, dan lembur tanpa diminta. Aku menunduk, tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Namun untuk pertama kalinya, perhatian itu tidak terasa seperti sorot lampu interogasi, melainkan lampu panggung yang tidak kuminta. Kalau kita mau mencari biang masalah, carilah sistem yang tidak adaptif, kata Clarissa. Bukan orang yang berusaha menambal kebocoran dengan kedua tangannya. Rapat selesai lebih cepat dari biasanya. Orang-orang bubar dalam diam yang sibuk. Di lorong, Clarissa mendekat. Maaf, katanya pelan. Untuk hari-hari ketika aku terlalu keras padamu. Aku menggeleng. Aku mengerti. Semua orang punya medannya masing-masing. Ia menahan pandang. Tetaplah jujur. Tetaplah turun ke lapangan. Aku butuh orang yang bisa melihat dunia dari tanah, bukan hanya dari menara. Aku tersenyum kecil. Baik, Bu. Ia ragu sepersekian detik. Di luar rapat, panggil aku Clarissa. Nama itu mengalir lebih hangat dari sebelumnya. Baik, Clarissa. Sore itu, saat aku kembali ke gudang, anak-anak gudang menyambutku dengan tepukan pelan di bahu. Bukan sorak-sorai, hanya pengakuan diam bahwa hari ini sedikit berbeda. Di ponselku, ada pesan singkat, terima kasih. Makanlah yang cukup. Aku tertawa sendiri. Di tempat kerja yang terbiasa dengan angka, 2 kalimat sederhana bisa terasa seperti gaji tambahan. Undangan itu datang sore hari. Kalau ada waktu, makan malam, rooftop, jam 8. Tidak ada emoji, tidak ada basa-basi. Aku menatap jam dinding gudang, menyelesaikan satu daftar pengepakan, lalu pulang sebentar untuk mandi dan mengganti baju. Jas? Tidak punya. Kemeja terbaikku hanya satu. Biru tua yang kusetrika 2 kali agar garisnya rapi. Rooftop hotel menyuguhkan pemandangan lampu kota seperti sungai bintang. Angin tipis membawa aroma bunga dari pot-pot di sudut. Clarissa sudah menunggu. Tanpa blazer, hanya blus krem, celana putih, rambut tergerai. Ia tampak lebih muda beberapa tahun ketika tidak ditemani berkas-berkas dan grafik. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku yang terima kasih. Kami duduk, pelayan menaruh buku menu. Aku menatap daftar hidangan, jujur bingung membaca nama-nama yang lebih mirip puisi daripada makanan. Clarissa menahan senyum. Aku pesan saja, ya? Boleh, jawabku lega. Malam mengalir dengan percakapan yang tidak direncanakan. Ia bertanya tentang kampungku, sawah yang menguning di musim panen, suara azan yang menyatu dengan kokok ayam. Ia tertawa saat kuceritakan motor bututku yang salah jalur ke kebun tetangga dan dikejar angsa. Aku bertanya tentang hobinya, dan di sanalah ku tahu satu rahasia kecil. Clarissa menyulam. Aneh, ya? Katanya sambil mengangkat bahu. Di dunia yang bergerak cepat, aku mencintai sesuatu yang lambat. Benang demi benang. Tidak aneh, sahutku. Kita semua butuh sesuatu yang mengajarkan sabar. Ia mengamati wajahku. Kau sabar, Rangga? Aku belajar, jawabku. Setiap kali ibu bilang, besok pasti lebih baik. Aku menunggu besok dengan cara bekerja hari ini. Angin membawa sepotong tawa ke langit. Pelayan datang, meletakkan hidangan. Kami makan dengan jeda, membiarkan rasa singgah, membiarkan kata-kata menemukan tempat. Ketika makan hampir usai, Clarissa bersandar, menatap lampu-lampu kota. Boleh satu hal? Apa? Malam ini, jangan panggil aku, Bu. Panggil saja Clarissa. Nama itu keluar dari bibirku seperti sebuah doa yang sederhana. Baik, Clarissa. Sebelum berpisah, ia berdiri di dekat pintu lift, menatapku sebentar lebih lama dari sekadar sopan. Aku tidak terbiasa mengundang orang makan malam tanpa agenda, katanya. Tapi malam ini aku hanya ingin hadir. Aku pun, jawabku, hadir. Pintu lift terbuka. Ia melambaikan tangan kecil, lalu menghilang. Aku tetap berdiri beberapa detik, merasakan sesuatu di dadaku yang seperti benih baru saja menembus kulit bumi.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti kebiasaan yang menemukan ritme barunya. Di kantor, Clarissa tetap tegas. Ia tidak lagi memaki di depan umum. Jika ada yang salah, ia memanggil orangnya, berbicara empat mata, menutup pintu. Di sela rapat, ia kadang muncul di gudang tanpa pengumuman, bertanya soal stok pengganti, melihat bagaimana barcode dipindai, mendengarkan keluhan kecil yang dulu tidak pernah punya panggung. Kami mulai berbagi hal-hal kecil yang tidak muncul di laporan. Pagi-pagi, ia mengirim pesan, jalanan macet. Minum air, jangan lupa sarapan. Sore-sore, aku membalas, tim barat aman. Rute cadangan sukses. Di akhir pekan, ia mengirim foto hasil sulaman, bunga liar dengan kelopak yang tidak sempurna. Indah, tulisku. Ia menjawab, ketidaksempurnaan membuatnya hidup. Gosip di kantor bergerak seperti angin yang mencari celah. Ada tatapan yang bertanya-tanya, ada bisik yang setengah menuduh, ada senyum sinis yang tidak kutanggapi. Aku memilih bekerja, menurunkan kepalaku pada hal-hal yang bisa kuubah. Rute, waktu tiba, kesehatan tim. Dalam hati, aku menaruh satu kompas. Jangan melampaui garis moral, jangan merendahkan diri sendiri, jangan melukai siapapun untuk membuat hati hangat. Suatu malam, lembur membuat kami pulang larut. Lift kosong. Lampu lorong sudah setengah padam. Clarissa berdiri di depan pintu, menatap hujan tipis yang menebal di luar. Aku bisa pesan taksi untukmu, tawarku. Ia tersenyum. Akan menyenangkan kalau aku yang diantar. Aku tertawa kecil. Kalau kau tidak keberatan dengan AC mobil yang kadang mati sendiri. Selama wipernya berfungsi. Berfungsi, kataku. Walau sebenarnya berderit. Di perjalanan, kami tidak banyak bicara. Radio menyala pelan, memutar lagu lama yang liriknya ku ketahui setengah. Lampu-lampu jalan mengalir di kaca seperti komet lambat. Ketika mobil berhenti di depan apartemennya, Clarissa tidak langsung turun. Ia menatap butir hujan di kaca, menggambar garis-garis imajiner dengan tatapannya. Rangga. Iya. Aku nyaman di dekatmu. Kalimat itu mendarat tanpa efek dramatik, namun bumiku berubah poros. Aku menatap setir, menimbang kata-kata yang pantas. Akhirnya, aku hanya berkata, terima kasih sudah jujur. Ia mengangguk, tersenyum kecil, lalu turun. Sebelum pintu tertutup, ia menambahkan, hati-hati. Aku menunggu sampai ia masuk lobi. Mesin mobil tetap menyala, menolak hening. Di dada, sesuatu tumbuh, benih kecil yang menemukan cahaya meski ditanam di tanah keras. Musim berganti pelan. Proyek ekspansi yang dulu cuma peta di Slide mulai menampakkan wujudnya. Gudang satelit, kontrak armada tambahan, integrasi sistem pelacakan. Aku diberi tanggung jawab mengoordinasi lapangan, tugas yang membuatku sering bepergian antara kantor dan lokasi. Jas biru tua yang dulu kupakai di rooftop kini menjadi seragam tak resmi saat bertemu vendor. Clarissa mengirim pesan singkat tiap kali aku berangkat. Jaga diri. Minum air. Hari presentasi tahunan tiba. Aula hotel penuh. Investor, media, pimpinan unit. Layar raksasa menampilkan semboyan perusahaan. Lampu sorot menyapu panggung. Aku duduk di barisan depan, memegang ringkasan eksekutif, memastikan grafis rute dan waktu tempuh tampil di Slide yang tepat. Clarissa naik ke panggung. Suaranya stabil. Matanya menyapu ruangan. Ia bukan lagi ratu yang berdiri sendirian di menara. Ia tampak seperti nahoda yang tahu kapan menarik layar dan kapan menunggu angin. Slide demi slide bergerak, angka-angka berdansa. Setiap kali ia menyebut tim lapangan, matanya sempat mencari mataku, hanya sepersekian detik, cukup untuk mengatakan, kita melakukan ini bersama. Tepuk tangan menutup presentasi. Sesi tanya-jawab berjalan lancar. Seorang investor senior berdiri, bertanya tajam tentang mitigasi risiko. Clarissa menjawab tanpa defensif, mengakui ruang perbaikan sambil memaparkan protokol baru. Kami belajar dari banjir di tol bulan lalu, ucapnya, dan kami belajar dari orang-orang yang tidak menunggu perintah untuk bekerja. Acara bubar perlahan. Di balik panggung, antara kabel dan layar monitor, Clarissa menghampiriku. Keramaian menyamarkan momen kecil yang kami punya. Ia mengulurkan tangan, tidak untuk jabat tangan formal, melainkan menggenggam sebentar, hangat dan mantap.
Dulu aku pikir cinta itu kelemahan. Katanya setenang lampu-lampu panggung yang mulai redup. Sekarang aku tahu, cinta adalah kekuatan. Karena dengan cinta, aku tidak harus kuat sendirian. Dan aku berani mempercayai orang lain untuk menguatkanku. Aku menatapnya. Lalu menatap ruangan yang baru saja menyaksikan perusahaan bertumbuh. Dulu, aku berjalan di lorong-lorong ini menunduk, menjadi bayangan di pinggir tembok kaca. Kini, aku berjalan di sampingnya, bukan karena tiba-tiba menjadi hebat, tapi karena ada seseorang yang berani melihat manusia di balik seragam, dan aku pun berani melihat manusia di balik tahta. Malamnya, setelah semua orang pulang, kami berdiri di balkon kecil aula, memandangi jalanan yang kembali biasa. Bagaimana rasanya? Tanyaku. Rasanya? Pulang. Jawabnya. Pulang kemana? Ke diriku sendiri, katanya. Dan sedikit, ke kamu. Aku tidak menuntut definisi. Ada waktunya kata-kata beristirahat agar makna berjalan sendiri. Kami berdiri diam, membiarkan angin malam melintas. Di bawah sana, kota terus bergerak. Di atas sini, dua manusia yang dulu dipisahkan oleh pangkat dan prasangka, kini berdiri berdampingan, bukan sempurna, tapi nyata. Dan sejak saat itu, kami tahu, perjalanan belum selesai. Namun arah sudah kami pilih, bersama.